Halo teman-teman pencinta film, jumpa lagi bersama gua Kaden Kusumalaga di channel Review Film Jujur. Di mana di sini gua akan mencoba memberikan penilaian yang jujur dan apa adanya dari sebuah film. Dilihat dari sudut pandang gua sebagai seorang penikmat film. Teman-teman tentunya tidak perlu khawatir untuk menonton semua video di channel gua ini karena gua tidak akan memberikan spoiler yang bisa merusak pengalaman menonton teman-teman nantinya. Langsung saja, kali ini gue akan mereview film animasi Disney Pixar yang baru saja rilis di Disney Plus pada tanggal 18 Juni 2021 kemarin. Film ini berjudul Luca dan disutradarai oleh Enrico Casarosa. Film ini diproduseri oleh Pete Docter yang merupakan key figure dari Disney Pixar. Pete Docter sendiri sudah banyak sekali menyutradarai film-film top Disney Pixar seperti Up, Soul, Monster Inc., Inside Out, dan banyak lagi. Nah, apakah film Luca ini akan sebagus dan sukses film-film Disney lainnya? Tonton terus review film jujur. Seperti biasa, gue akan mulai dari mereview ceritanya tanpa memberikan spoiler. Luca adalah film animasi yang menceritakan mengenai betapa pentingnya arti persahabatan dan keluarga. Judul film Luca diambil dari nama tokoh utamanya, yang merupakan seorang anak laki-laki berumuran kira-kira 11 tahun. Namun, Luca bukanlah anak laki-laki biasa. Dia adalah seorang monster laut. Seperti layaknya anak laki-laki seumurannya, Luca mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia sangat tertarik untuk tahu lebih banyak mengenai dunia manusia di atas permukaan laut. Namun, orang tua Luca sangat protektif, selalu melarangnya untuk mendekati permukaan laut dan selalu mengingatkannya untuk jangan sampai terlihat oleh manusia. Tapi, secara kebetulan, Luca bertemu dengan Alberto, anak monster laut lain yang ternyata tinggal di bangunan bekas mercusuar yang sudah setengah hancur. Dari Alberto, Luca mengetahui bahwa ternyata kaumnya dapat berubah menjadi manusia biasa jika tubuh mereka kering, dan segera kembali menjadi monster laut jika terkena air. Sama-sama tidak memiliki teman, maka dengan segera Luca dan Alberto pun menjadi sahabat. Kebiasaan baru Luca mengunjungi sahabatnya Alberto di daratan tidak lama diketahui oleh orang tua Luca, dan Luca pun diancam akan dikirim tinggal dengan pamannya di laut dalam. Merasa kecewa, Luca pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan kabur ke kota kecil Porto Rosso bersama dengan sahabatnya Alberto. Dengan menyamar menjadi manusia biasa, di Porto Rosso mereka bertemu dengan sahabat baru yang bernama Giulia. Seorang anak perempuan yang terobsesi untuk memenangkan kejuaraan triathlon. Kejuaraan triathlon yang merupakan tradisi tahunan di Porto Rosso. Mereka bertiga pun bergabung di sebuah tim triathlon untuk dapat bersama-sama mengalahkan Ercole, anak laki-laki sombong yang selalu memenangkan triathlon. Selama berada di Porto Rosso, Luca dan Alberto harus berlatih untuk memenangkan triathlon sambil harus berusaha untuk menghindari terkena air atau penyamaran mereka sebagai manusia akan terbongkar. Bagaimanakah nasib Luca dan Alberto di Porto Rosso? Silakan teman-teman saksikan sendiri Luca. Sekarang gue akan mereview kelebihan dari film ini. 1. Seperti biasa, animasi dari Disney Pixar selalu istimewa. Kota fiksi Porto Rosso, sebuah kota kecil di pinggir laut Italia, digambarkan dengan sangat-sangat indah, membuat gue benar-benar ingin masuk ke dalam film itu dan berada di sana. Animasi laut di permukaan terlihat sangat menggoda untuk bisa berenang di sana. Belum lagi warna-warni yang ditampilkan sangat-sangat indah dan memanjakan mata. 2. Film Luca tidak berusaha menampilkan gambar animasi yang mendekati realitas seperti pada film Soul, Toy Story 4, atau Raya and the Last Dragon. Semua karakternya terlihat kartuni atau kartun banget, tapi justru menikmatinya. 3. Ini adalah film Disney yang sangat dominan diperankan oleh anak-anak. Sedikit sekali peran tokoh orang dewasa di film ini. Menarik menurut gua. 4. Emosi film Luca lumayan bisa membuat gua merinding. Walaupun temanya friendship yang udah pasaran banget dan diulang-ulang di banyak film, tapi di film ini emosi dari tema friendshipnya tetap berhasil membuat gua lumayan terbawa dan sedikit ding. Kalau tadi gue udah ngebahas soal kelebihan film Luca, sekarang gue akan membahas soal kekurangan film Luca. 1. Cerita yang terlalu sederhana. Cuma sedikit pengembangan dari ratusan cerita lainnya dengan tema friendship.
2. Tidak ada plot twist. Padahal menurut gua ada banyak banget peluang untuk dibikin plot twist. Bahkan ketika nonton, gua udah nebak-nebak sendiri apa kira-kira plot twistnya. Tapi ternyata tidak ada plot twist. 3. Scoring atau lagu-lagu yang mengiringi adegan di film ini kurang banyak menurut gua. 4. Durasi filmnya yang 1 jam 36 menit menurut gua agak sedikit terlalu panjang. Dan pace atau laju alur ceritanya sedikit agak lambat. Karena jujur ada momen ketika gua udah mulai bosan, tapi untungnya nggak lama filmnya pun selesai. 5. Terakhir yang menurut gua masuk ke dalam kekurangan dari film Luca adalah, walaupun film ini adalah film animasi untuk semua umur, tapi gua menyarankan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya ketika mereka sedang menonton film ini. Banyak orang yang menilai film ini terinspirasi oleh film yang berjudul Call Me By Your Name yang merupakan film bertema LGBT. Menurut gua pribadi, ada beberapa adegan di film Luca yang menyerempet tema LGBT, walaupun sangat saru dan hampir tidak bisa. Sekarang, gua sampai ke bagian memberikan skor atau penilaian dari film Luca. Di situs IMDb, film Luca mendapatkan skor 7,8 untuk user review dan 71 untuk Metacritic. Sementara di situs Rotten Tomato, film Luca mendapatkan 87% untuk audience score dan 89% di Tomatometer. Dan review film jujur memberikan Luca skor 7,2 dari 10. Kesimpulan gue untuk film Luca ini adalah film animasi keluaran Disney Pixar yang layak ditonton. Filmnya cukup menghibur dan animasinya istimewa. Walaupun ceritanya biasa banget, tetapi tidak bisa dibilang membosankan juga. Durasi film dan pace-nya yang sedikit lambat hampir mengganggu gue. Tapi tidak bisa dibilang dragging juga. Untuk orang tua, sebaiknya dampingi anak-anak Anda untuk menonton film ini karena ada sedikit sekali adegan yang samar-samar berbau tema LGBT. Jadi, secara keseluruhan, menurut gua, film Luca cukup menghibur dan layak tonton. Gua Kaiden Kusumalaga, and out.